Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Hari ini kita akan belajar dari lanjutan firman Tuhan yang kemarin tentang Simson. Yang bagian hari ini kita bacaannya terambil dari Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16, nanti jemaat yang dikasih Tuhan boleh sempatkan untuk membaca secara pribadi bagian dari kisah Simson ini yang di bagian ini ia menceritakan bagaimana Simson akhirnya dia memilih seorang perempuan dari luar bangsa Israel, yaitu Delila, seperti yang kita tahu, yang dalam kisah ini dia akhirnya memberitahukan tentang satu kata kunci yang dalam kehidupan nazarnya kepada Allah, semestinya dia tidak sampaikan, tetapi akhirnya dia terjebak dan Delila istrinya tahu apa yang menjadi kelemahan Simson sehingga bangsa Filistin yang menjadi musuh mereka saat itu mengetahui kelemahannya dan ia pun uh, jatuh ke dalam tangan musuh gitu ya. Namun di ending yang pada akhirnya dia uh, ketika Tuhan sudah mengambil kekuatannya, bahkan dalam catatan Alkitab kita Allah meninggalkan dia, ketika ia masih memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan untuk melawan mereka, ternyata Tuhan masih menunjukkan kekuatan itu kepada Simson, dan pada akhirnya dalam dia diberikan kekuatan untuk melawan musuhnya, ia pun turut mati di dalam perbuatannya sendiri. Kita akan melihat salah satu ulasan dari YouTube tentang bagian dari Simpson ini secara singkat dari kacamata paparan ini. Kita lihat bersama-sama. Hakim terakhir, Simpson, dan sejauh ini adalah yang terburuk. Awal hidupnya sangat menjanjikan, namun dia tidak menghormati Allah Israel. Hidupnya sembarangan, kejam, dan sombong. Dia menang telak dalam pertempuran strategis melawan bangsa Filistin, namun mengorbankan integritasnya, dan hidupnya berakhir dalam kerusuhan sebuah pembunuhan massal. Nah, ini catatan pentingnya. Anda perhatikan ada sebuah tema yang berulang di sini, bahwa pada saat-saat tertentu, Roh Allah memberikan kuasa kepada setiap hakim-hakim yang hidupnya kacau balau ini untuk membawa keselamatan yang besar. Kenyataan bahwa Allah memakai orang-orang ini tidak berarti bahwa ia mendukung semua pilihan dan tindakan mereka. Allah berkomitmen untuk menyelamatkan umatnya, namun ia harus bekerja sama dengan para pemimpin yang lalim ini. Keseluruhan bagian ini menunjukkan betapa buruknya kehidupan yang mereka miliki. Anda tidak bisa lagi memisahkan orang Israel dan orang Kanaan, dan itu hanyalah para pemimpinnya. Bagian akhir menunjukkan titik terendah. Oke, saya ingin jemaat yang dikasih Tuhan, itu bagian secuplik dari salah satu ulasan di video kita bahwa ternyata Allah sangat menunjukkan kuasa dan kesetiaannya untuk orang-orang Israel melalui hakim-hakim saat itu. Hakim-hakim yang dipercaya untuk menuntun mereka sebelum mereka memiliki raja. Jadi dari seluruh hakim-hakim di awal-awal kita tahu ada Deborah, ada hakim-hakim lain yang masih oke, tapi setelah itu wow, kacau gitu ya. Dan ternyata di bagian ini, inilah yang saya secara pribadi ketika akhirnya kemarin sharing kepada Mas Kris, ingin mensoroti bagian di mana Allah itu begitu setia untuk menunjukkan kasihnya kepada kita umatnya. Sekalipun kita ternyata sudah tidak berlaku yang benar dan sebagainya, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya untuk menolong, untuk memberikan kesempatan, untuk memberikan kekuatan. Namun pada bagian Simpson ini kita akui karena sikapnya yang sombong, yang merasa abai dengan
dirinya yang seharusnya menjadi nazar Allah, yang seharusnya dia benar-benar taat kepada Allah, ya pada akhirnya keadilan Tuhan itu tetap nyata kepada dia, yaitu kematian dalam akhir hidupnya. Nah, namun lagi dan lagi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini dalam renungan ini saya secara pribadi ingin menekankan bahwa Allah kita itu setia, menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita. Namun pertanyaannya buat kita, apakah kita mau berjuang untuk menunjukkan kesetiaan kita juga kepada Tuhan? Seperti firman hari Minggu kemarin gitu ya. Karena rasanya sayang ya kalau kita sudah percaya kepada Kristus, tetapi kita tidak menunjukkan kepercayaan kita itu dengan rasa syukur, dengan setia kepada Tuhan, dan di akhir hidup kita benar-benar memegang bahwa kita memperoleh mahkota kehidupan dari Tuhan, itu sesuatu yang menurut saya hal yang harus kita perjuangkan. Seperti lagu yang kemarin kita gaungkan, bahwa sampai memutih rambutku, kita akan berusaha untuk tetap setia. Mari Bapak Ibu saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menasihati untuk dalam hidup ini kita berlaku setia kepada Tuhan. Karena Allah kita itu sungguh-sungguh setia menunjukkan kuasa kasih-Nya kepada kita, dan sekarang kembali kepada kita. Maukah kita taat dan hidup tidak dengan sembarangan gitu ya. Kalau saya bilang tidak sembarangan, tidak suka-suka secara pribadi, supaya apapun yang kita jalani itu benar-benar diberkati dan menjadi berkat. Amin.